Makanya sering kita ulang-ulang, pokoknya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan Maka yang sering membuat kita ragu ini karena sifat sesama kita makhluk. Saking kita sering kena kecewa, kita menjadi kurang percaya dengan sesama kita, terbawa kepada Allah. Allah tidak boleh kita kurang percaya kepada Allah, tidak boleh kita takut kepada Allah. Masih dalam hal takut kecewa, tidak. La yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengecewakan hamba. Ya itu. La yusyakkikan. Jangan pernah ragu. Terus melaju dalam kondisi apapun. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah katakan, orang-orang yang terus bermujahadah, berusaha keras, jatuh bangun dia beramal, terpleset lagi, beramal lagi, terpleset lagi, bangun lagi menuju Allah, jatuh lagi dalam maksiat, bergerak lagi, jatuh. Tapi apa kata Allah? Walladzina jahadu, tapi dia terus berusaha. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami bantu. Makanya sering kita ulang-ulang, yang paling penting kita niat hati yang bersih kepada Allah, husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada sesama makhluk. Jangan sedikit pun buruk sangka kepada Allah. Allah tidak sama dengan makhluk suka mengecewakan. Allah beda. Husnudzan kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan Allah berikan jalan, dan bukan hanya satu. Subul jamak, subulana, banyak jalan. Jadi jangan sedikit pun ragu kepada janji Allah, karena itu akan menyebabkan basirah kita itu menjadi gelap dan sarirah kita itu menjadi padam. Apa basirah dan sarirah? Kalau basirah sudah kita sampaikan sebelumnya di hikmah yang keberapa itu, basirah itulah mata hati. Basirah itu mata hati yang melihat Allah. Basirah itu artinya wihdatus syuhud, ya. Semakin kita melihat alam ini, semakin kita merasakan kebesaran Allah. Wihdatus syuhud, bukan wihdatul wujud, ya. Wihdatus syuhud, artinya musyahadah. Itu basirah. Artinya kita melihat alam tidak lagi melihat dengan mata telanjang ini, tapi kita ketika melihat alam, semakin kita melihat alam, semakin nampak Allah, kebesaran Allah. Itu namanya basirah. Barang siapa yang semakin hari semakin dia melihat alam ini, semakin mengingatkan dia kepada Allah, semakin dia merasakan kebesaran Allah, semakin dia merasakan kehadiran Allah, maka itu tanda basirahnya semakin tajam, semakin hidup. Nah, itu basirah. Jadi kalau basirah itu dia ma'rifatullah, lebih kepada mengenal Allah. Kalau sarirah atau yang disebut dengan sir, itu ma'rifatun nafsi. Dia objeknya itu mengenal diri. Orang yang makin mengenal dirinya, makin sirnya itu makin bercahaya, sarirahnya. Ada orang tidak kenal diri, hanya teror, yang dia telah gak lebih, itu tidak hidup sirnya. Orang kalau sudah banyak mengkritik diri, mengenal diri, sudah makin teror ketimbang melihat orang lain, itu tandanya sirnya semakin bercahaya. Jadi sarirah itu ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Semakin orang mengenal dirinya, hakikat dirinya, kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, tandanya cahaya sirnya semakin hidup. Bahkan untuk mengenal Allah, untuk punya basirah, harus punya sarirah. Untuk mengenal Allah, harus kenal diri dulu. Maka ada pepatah Arab, man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jadi harus sarirah dulu, sir dulu, kenal diri dulu. Semakin kita mengenal diri bodoh, jahula, zalim, jahat, zaluma, lemah, dha'ifa, rendah, hina,
Maka semakin kita mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah. Itu makna sarirah dan basirah secara sekilas ya. Maka kalau secara runtutannya itu man arafa nafsahu wa arafa rabbahu, barang siapa yang makin mengenal hakikat dirinya, makin dia mengenal Allah, berarti sir dulu yang harus kita hidupkan cahayanya, baru nanti nampak basirah. Tapi menyegedai yang hendak terhedro dulu, siapapun yang masih merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa dirinya lebih tahu, merasa dirinya lebih baik, tidak akan hidup basirah.